Pertanyaan berikutnya Ibu, untuk anak ini sebenarnya belajar itu suatu kebutuhan atau belum? Karena anak-anak saya agak sulit kalau disuruh belajar. Sepertinya belum butuh belajar begitu. Usianya tidak disertakan ini, Bu. Iya. Nggih. Jadi begini, belajar, makanya saya tadi sampaikan belajar itu yang kita sasar adalah pikiran. Teaching itu pikiran yang kita sasar. Tadi sudah saya sampaikan bahwa pikiran itu bukan yang awal yang kita berikan. Karena tanggung jawab kita yang kita awal pertama itu hati dulu. Hati yang kita sasar untuk membesarkan anak kita, untuk mendidik anak kita. Tanggung jawab kita sebagai orang tua itu sasaran kita adalah hati dulu. Buat hati senang untuk melakukan semua perintah-perintahnya Allah, buat hati senang untuk mengagumi Allah, kan begitu ya. Bahwa Allah itu besar, Allah itu menyayangi kita, Allah mengasihi kita, Allah memberikan jalan yang baik untuk kita, Allah menyiapkan surga untuk kita, Allah memberikan semuanya yang ada di dunia ini untuk kita. Nah, kita sasar hati anak kita, fokus pada hati anak kita, supaya dalam diri anak kita, perasaan anak kita itu tumbuh sesuatu yang besar tentang Allah. Itu dulu yang kita sasar dalam perjalanan hidupnya anak-anak kita ini. Tanggung jawab kita sebagai orang tua itu perasaan dulu. Nah, dengan perasaan karena masih kecil, jadi pikiran. Kalau ini usianya SMP dan SD kelas SD. 3. Nah, mungkin yang pastikan masih ya yang. Nah, kemudian baru mulai pikir baik buruk itu baru dimulai sekitar usia 4 tahun. Itu masih hal-hal yang masih sederhana ya. Misalnya Kak, tapi kalau misalnya tadi yang di depan ke waktu kita yang lalu itu tentang keimanan, la ilaha illallah, mencapai itu kebesaran Allah itu dari kecil, Mbak. Karena perasaan dulu ya. Perasaan itu dari awal tentang Allah sesuatu yang luar biasa menyenangkan. Kemudian ketika sudah mulai pengajaran, belajar itu memang sangat tergantung sekali dengan usia dan perkembangan anak masing-masing. Anak 4 tahun baik buruk yang ringan-ringan aja. Anak kelas 3 baru tentang adab. Jadi bagaimana sih adab orang Islam itu? Jadi kalau mau minta sesuatu ya bilang, diberi sesuatu yang terima kasih tentang adab itu. Nah, kemudian kalau kalau Nabi itu umur 10 tahun itu sudah harus sholat, berarti kan harus ada ya adab-adab dan kewajiban-kewajiban itu sudah dilakukan. Nah, untuk artinya kalau 10 tahun sudah harus dipukul, kan harusnya anak sudah sudah melakukan sholat itu sebagai satu aktivitas yang rutin, yang kebiasaan. Kalau yang disasar, kalau fokus pertama untuk melakukan ibadah-ibadah itu hatinya dulu, dibuat senang, ini kita mendapatkan surga. Kita setiap jalan kita menuju ke masjid itu dihargai oleh Allah, itu sehingga anak suka sekali melakukan itu. Kalau dalam dirinya si anak itu sudah tumbuh rasa cinta, rasa sayang pada Allah, itu akan lebih mudah kita melakukannya. Nah, sekarang untuk anak yang kelas 3, fikir yang harus kita masukkan. Makanya kalau masih kelas 3 tadi itu masih menguatkan terus. Jadi intinya menguatkan, dan memang harus belajar. Pembelajaran akan menguatkan perasaan. Pembelajaran akan menguatkan perasaan yang baik, perasaan yang tentang kebesaran Allah itu harus sesuai, antara perasaan dan pikiran harus sesuai. Lah, kalau dia sholatnya ya tadi yang belum enggak belajar. Oh, belajar ya. Iya, dia sepertinya masih rada sulit gitu kalau disuruh belajar, seperti belum butuh belajar. Jadi memang belajar itu sendiri juga harus kita lakukan dengan bujukan ya, harus dengan bujukan. Jangan memaksa untuk belajar. Jadi jangan memaksa. Jadi kita bujuk juga. Yang caranya gimana, Bu? Caranya, misalnya kalau yang masih kecil, belajar jangan dengan dievaluasi. Jangan walaupun sudah besar, karena ini yang kelas SMP pun baru kalau dia angel belajar, sulit belajar, berarti dia baru berlatih belajar. Ibu harus ingat bahwa dia baru berlatih belajar, bukan belajar. Jangan menuntut anak yang sudah suka belajar, itu akan nanti jadi berselisih itu. Anak-anak itu berarti baru berlatih belajar. Namanya berlatih harus baru dengan bujukan. Bujukan itu apa? Tentu saja kalau dibujuk itu yang akan membuat nyaman hati anak-anak kita. Nah, anak-anak kita yang membuat nyaman apa? Berbedalah anak usia
anak kelas 3 dengan anak yang usia berapa tadi yang satunya tadi akan SMP berbeda. dan kelas 3. Akan berbeda nggih. Nah, tapi yang jelas suasananya adalah suasana yang menyenangkan. Nah, kemudian supaya tercapai, jadi untuk membuat berkarakter belajar itu harus ada action dulu. Action belajar. Jadi ada aktivitas belajar. Supaya ada aktivitas belajar itu tidak usah lama-lama. Karena kalau lama, ayo belajar jam 7 sampai jam 8 atau jam 9, mana yang mau? Wong disuruh belajar aja sulit. Susah ya. Ayo jam 7 sampai setengah 8 itu kan lebih mudah. 20 menit itu kan mudah sekali. Nah, kemudian yang penting dibujuk adalah aktivitas itu sendiri, tidak usah dievaluasi. Dan yang penting di tempat itu belajar bersama, kita bersamai, kemudian kita buat kondusif, kita buat itu nyaman untuk anak-anak kita. Termasuk tempatnya. Termasuk kita misalnya, Dek tak bikinin susu mau, Dek tak bikinin coklat ya, Dek tak bikinin, itu semuanya akan membuat bujukan itu menjadi sesuatu enak ya. Mungkin suatu saat mah bikinin susu, ya nanti kalau kamu belajar ya. Jadi kan ada yang namanya mau membujuk itu ada hal-hal lain yang kemasan-kemasan yang membuat dia suka melakukan itu. Iya nanti nak kalau kamu belajar tak bikin, mama masih repot nih misalnya begitu. Nah itu kemudian karena dia masih dalam bujukan. Kalau sudah ada action yang namanya karakter itu kan sebenarnya kebiasaan yang panjang, kebiasaan yang panjang, action kemudian harus berulang-ulang. Action pertama, kedua, ketiga, sampai ke 5, ke 6, 7 itu angel, Mbak. Sulit. Seperti kita naik sepeda motor ya, sering saya sampaikan ya. Seperti naik sepeda motor itu powernya harus kuat. Jadi bujukannya harus banyak. Harus gigi 1, karena powernya harus tinggi. Kita membujuk anak supaya mau jalan juga gigi 1. Bujukannya luar biasa misalnya begitu. Tadi udah 3, 4, 5, mungkin 7. Hari yang ke-7 sudah lebih santai lah, sudah lebih santai. Nanti apa ini? Udah tahu itu mesti hubungannya nanti belajar dulu. Susu, apa coklat atau es buah atau apa. Itu sudah menjadi kebiasaan gitu dah. Itu jangan lama-lama Mbak, itu masih dalam bujukan. Ya kemudian nanti mulai-mulai akan terbiasa ternyata nggak perlu lama, belajar itu nggak perlu lama, dan belajar itu ternyata sangat menyenangkan. Belajar itu ternyata identik dengan kasih sayang bunda, identik dengan jamuan dari bunda dan sebagainya. Itulah jadilah bujukan. Nah kalau sudah menjadi kebiasaan, ada action yang berulang-ulang, walaupun pertamanya masih dibujuk, nanti dia akan jadilah kebiasaan. Nah, kebiasaan yang berulang-ulang akan jadi karakter seperti itu. Urut-urutannya seperti itu di awal. Nah, kalau untuk anak yang kelas 6 tadi itu misalnya harus ada pikiran. SMP. Ya, SMP ada pikiran. Nah, nanti kalau kamu bisa nggak nilaimu jelek? Bisa kan? Kalau kamu itu anaknya yang pinter, anak pinter, cobalah belajar sedikit, nanti kamu mesti bisa. Jadi pikirannya udah masuk itu. Semuanya sudah masuk, pikirannya sudah masuk yang kelas 3 sama SMP tadi. Baik. Begitu ya.